Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Preti Ardiani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Bung Karno dari program studi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Public Relation. Hari ini saya akan membahas topik yang menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu komunikasi massa. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk hidup dengan kehidupan sehari-hari yang tidak pernah lepas dari komunikasi dan interaksi. Komunikasi merupakan bagian integral kehidupan manusia. Apapun statusnya di masyarakat, sebagai makhluk hidup sosial, kegiatan sehari-hari selalu berhubungan dengan interaksi dan komunikasi. Ini akan saya bawakan adalah peranan komunikasi massa terhadap sejarah monumen nasional. Saya akan menjelaskan beberapa tentang komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sebuah proses di mana di dalamnya terdapat penyampaian pesan menggunakan media massa. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai sarana untuk komunikasi tersebut. Media massa yang biasanya digunakan adalah televisi, radio, film, koran, dan sebagainya. Karakteristik berupa komunikator dalam komunikasi yang terlembaga. Penyampaian pesan komunikasi massa tersebut menyampaikan pesannya melalui media massa seperti surat kabar, internet, radio, televisi, koran, dan media massa lainnya. Yang kedua adalah pesan yang disampaikan memiliki sifat yang umum. Massa menyampaikan pesan yang umum dan ditujukan kepada halayak luas. Oleh karena itu, proses dari komunikasi massa pun berjalan dengan terbuka. Hal ini dapat terjadi karena komunikan dari komunikasi massa tersebar di berbagai tempat. Selain itu, pesan yang disampaikan pun mengandung berita serta memiliki unsur fakta yang bersifat penting dan menarik untuk dilihat oleh masyarakat. Komunikasi dari komunikasi massa yang bersifat heterogen dan anonim. Komunikasi massa memiliki salah satu ciri yang sama, yaitu komunikasinya bersifat heterogen dan anonim. Hal ini karena komunikasi massa menyampaikan pesan dari komunikator dengan sifat yang tidak mengenal satu sama lainnya. Yang keempat ada memiliki sifat serempak. Komunikasi massa memiliki karakteristik sifat yang serempak. Komunikasi massa disampaikan dengan banyak orang, halayak umum dengan jumlah individu yang sangat banyak. Pesan yang disampaikan menggunakan media massa secara serempak dan cepat. Yang komunikasi massa tersebut terjadi antara komunikan dengan komunikator secara langsung, akan tetapi komunikator maupun komunikan tidak saling bertemu. Komunikasi massa yang keenam ini berhubungan dengan komunikasi yang kelima tadi, karena komunikan dan komunikator tidak berkomunikasi secara langsung. Komunikasi massa juga mempunyai peran penting terhadap sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Salah satu sejarah yang ada di Indonesia yaitu Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi kawasan tujuan wisata dunia karena mempunyai 3 unsur pokok yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Hal itu merupakan daya tarik wisatawan terhadap Indonesia. Adalah masyarakat, alam, dan budaya. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat Indonesia terkenal dengan keramahannya terhadap orang luar atau suku manapun. Yang kedua adalah alam. Indonesia mempunyai alam yang indah yang setiap negara tidak memilikinya, seperti pegunungan, pulau, pantai. Yang ketiga adalah budaya. Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan budaya yang beragam. Setiap suku, kota, dan pulau mempunyai ciri khas tersendiri, seperti logat, rumah adat, pakaian, alat musik, dan lainnya. 3 unsur tersebut yang akan mendukung pesatnya kemajuan kepariwisataan Indonesia di masa yang akan datang. Komunikasi massa memiliki peran yang sangat vital di kalangan serba instan dan serba cepat ini. Tambahnya kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat membuat para industri kreatif di bidang teknologi berlomba-lomba dalam menyajikan aplikasi agar memudahkan masyarakat untuk menggunakannya. Pers berperan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sebuah budaya. Media massa memiliki kemampuan untuk mempopulerkan sebuah budaya, dan karena itu harus diapresiasi dan dicintai. Dan sebaliknya,
Budaya yang tidak dipopulerkan media massa semakin hari akan semakin punah dan semakin pudar. Salah satu tempat wisata yang saat ini masih menjadi simbol dari ibu kota adalah Monumen Nasional atau Monas. Monas yang sudah dibuka sejak 1975 selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, termasuk dari wisatawan yang mancanegara, terutama pada saat hari libur. Saat ini Monas sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan pengunjung. Di Monas kita dapat melakukan berbagai aktivitas seperti bersuah foto maupun atau sekedar menongkrong atau bermain saja. Dan di Monas pun bisa mengadakan upacara-upacara formal seperti upacara 17 Agustus sebelum terjadinya COVID-19 ini. Peran komunikasi massa saat ini sangat berpengaruh sebagai sarana promosi dan pengenalan lebih jauh lagi tentang Monas. Komunikasi massa sangat berperan penting bagi sejarah Monas, di mana hal tersebut dapat ditunjukkan melalui adanya sayembara di awal rencana pembangunan Monas ini. Adanya penerapan angka keramat hari proklamasi dalam desain Monas. Contohnya, dapat kita promosikan bagaimana indahnya melihat gedung pencakar dari atas Monas. Dan yang kedua dari contoh ini adalah kita dapat melihat sejarah. Selain itu dapat kita promosikan juga museum nasional yang ada di dalam Monas. Dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.